Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Allah telah banyak memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnahnya hingga Allah tutup usia mereka. Jamaah Masjid Nurul Ihsan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Allah juga yang menciptakan kehidupan. Tujuannya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menciptakan bumi dan kami menghiasi bumi dengan berbagai macam perhiasannya. Maka tujuan itu liyabluwahum, Allah ingin menguji mereka, yaitu manusia yang hidup di atas muka bumi ini, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai satu ujian.
Selesai ujian ini datang ujian berikutnya. Terus selama kita hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya bahwasanya selama kita masih hidup di atas muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian itu berupa keburukan ataukah ujian itu berupa kemewahan? Apakah ujian itu berupa kemiskinan? Apakah ujian itu berupa kesusahan? Apakah ujian itu berupa harta, kesehatan, kepintaran, dan yang lainnya? Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan di ayat yang tadi saya bacakan, hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh pasti kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, ya. Walju, rasa lapar, pagi lapar, siang lapar, malam lapar, ya Pak. Lapar mulu ya Pak. Namanya orang hidup ya Pak. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa naqsim minal amwal, ya, berkurangnya harta. Ada yang masuk, ada yang berkurang, ya Pak. Ada yang gagal panen terus, ada yang bangkrut, ada yang rugi, ada yang untung, terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal anfusi wath thamarat, ya, berkurangnya jiwa, ada yang meninggal, pagi pengumuman, sore pengumuman, besoknya pengumuman lagi, ada yang meninggal, siapa? Wath thamarat, ya, buah-buahan gagal panen, ya, akhirnya harganya mahal, ya kan Pak? Seperti itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, yang tatkala kami berikan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, istarja, mereka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dijanjikan lagi akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, setelah mereka mengatakan kami telah beriman, nggak bakal dibiarin sama Allah. Semakin kokoh imannya, semakin berat ujiannya. Ya. Semakin berat ujiannya, ya, maka dia akan mengingat bahwasanya ujian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar kami mengetahui siapa di antara mereka yang keimanannya itu jujur, ya, bukan cuma di lisan, ya, akan tetapi dia juga buktikan dengan amal perbuatan, ya, karena iman itu bukan cuma perkataan tetapi dibuktikan juga dengan perbuatan. Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang keimanan jujur, siapa di antara mereka yang keimanannya dusta, ya. Kemudian juga Allah berfirman, am hasibtum an
tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga begitu saja tanpa adanya ujian? Ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ya, lalu apa kata Allah, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yasathumul basa, mereka ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala malapetaka, wadh-dharra, kesengsaraan, wa zulzilu, dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam-macam cobaan. Orang-orang dulu diuji sama Allah, nggak enak-enak aja. Mereka diuji sama Allah, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan. Tujuannya apa? Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya. Dan pertolongan itu Allah itu dekat buat orang-orang yang sabar. Ya. Bahkan Al-Imam Ahmad ya rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan lebih atau kurang lebih 90 kali Allah menyebutkan tentang sabar. Ya. Menunjukkan bahwasanya sabar ini sangat apa? Sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Ketika mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar. Lalu apa yang dimaksud dengan sabar? Bahwasanya yang dimaksud dengan sabar secara bahasa itu maknanya al-habs. Sabar itu maknanya menahan. Ya. Menahan apa? Yang pertama, menahan lisannya. Orang sabar dia tahan lisannya. Yang kedua, dia menahan hatinya. Dan yang ketiga, dia menahan anggota tubuhnya. Bahwasanya disebutkan bahwasanya sabar itu adalah menahan ya lisannya. Artinya dia tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tatkala ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Dia orang sabar nih. Ciri orang sabar itu seperti ini. Ya. Dan sabar itu ketika ya benturan pertama kali, apa yang dia lakukan ketika musibah itu datang, ketika dia mendengar musibah itu terjadi, ya ketika dia mengalami musibah tersebut, apa yang dia lakukan pada benturan pertama kali. Kalau dia tahan lisannya dari berkata-kata yang keji, berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tandanya dia orang yang sabar. Ya. Jangan udah berkata ini, berkata itu, baru dia bilang akhir, gua mau sabar. Ya. Biarin dah gua mau sabar. Ya. Sabar itu di awal. Kemudian apa? Sabar itu adalah ya dia menahan hatinya. Dari apa? Dari suudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahan hatinya. Dia menerima, ya, dia mengatakan al khairu khairatullah. Yang baik itu adalah pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu semua sudah Allah gariskan di Lauhil Mahfuz. Ya. Maka dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sabar dengan lisannya, ya. Dia sabar dengan hatinya, ya, dan dia sabar dengan anggota tubuhnya. Dia tahan anggota tubuhnya, ya, dari memukul, misalnya memukul pintu, memukul papan tulis, ya, padahal dia tahu kalau dia memukul tangannya sendiri yang sakit, gitu kan. Maka dia sabar, ya. Apalagi sampai memukul apa Pak? Memukul pipinya sendiri, naudzubillah. Iya kan? Kata Nabi, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Bukan dari kami orang yang tatkala kami uji, ya, lalu dia menampar pipi, ya,
atau merobek bajunya, atau dia berkata dengan ucapan jahiliyah, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia protes dengan apa? Dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tersebut menunjukkan sifat orang yang enggak sabar seperti itu. Ya. Maka orang yang ingin melaksanakan sabar dia harus menahan hatinya, Pak. Karena hati ini malik raja. Ya. Instruksinya dari hati semua. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya itu adalah anggota. Ya. Itu bagian tubuh yang lain itu merupakan a'dha'nya. Maka perintahnya dari hati. Maka kata Nabi, idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Kalau hatinya baik, maka baik ya seluruh anggota tubuhnya. Kalau hatinya buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Makanya sabar itu, Pak, ya perlu dilatih. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat ini kepada kita sebagai bawaan kita lahir, maka beruntunglah. Alhamdulillah ya Allah, saya menjadi orang yang penyabar, santun. Karena sifat baik itu ada yang sudah Allah berikan, ada yang perlu diusahakan, Pak. Ya. Ada yang perlu diusahakan. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Kata Nabi, siapa yang berusaha untuk menjadi penyabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi jangan mengatakan, oh saya mau udah bawaannya begini, temperamen, nggak usah dikomentarin. Jangan. Kalau begitu, untuk apa Nabi diutus? Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang tadinya nggak baik, jadi baik. Yang tadinya emosian, jadi penyabar. Yang tadinya pelit, ya Pak, jadi baik. Itu tugas Nabi diutus. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan mereka innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita masih banyak kekurangan, kita tengok hadis Nabi, kita tengok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi seperti ini. Kita berusaha dulu. Kita berusaha untuk mengubah sifat temperamen kita menjadi orang yang sabar, tahan. Ya, dan itu berat, Pak. Orang nahan, ya, itu berat. Orang mau sabar itu berat luar biasa karena balasannya surga. Balasannya gede, bukan main-main. Ya. Balasannya luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'tallahu ahadan min ata'in awsa' min as-sabri. Ya Pak. Tidaklah seorang diberi satu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau Bapak dipilih, kalau Bapak mau milih, mau dikasih harta yang banyak atau mau dikasih sabar? Pilih mana, Pak? Dua-duanya, Pak, sama kalau gitu sama saya. Dikasih harta yang banyak dan punya. Tapi mana yang lebih utama, Pak? Sabar. Ya, walaupun pas-pasan ya, Pak. Ya, baru tanggal 25 udah habis ini. Tapi kalau kita punya sabar, ya, Allah akan lindungi kita dari mencuri misalnya, ya kan? Dari menyakiti orang, dari merampok misalnya, dari menipu, ya Pak, dari korupsi misalnya, menggelapkan uang. Menunjukkan bahwasanya sabar itu lebih baik daripada segalanya. Ya. Siapa yang memiliki sifat sabar, dia akan tenang dalam menghadapi masalah. Tenang ya, karena dia punya sifat sabar. Dia akan bisa menahan hatinya, dia akan bisa menahan lisannya, dia akan bisa menahan anggota tubuhnya. Maka ia telah diberikan anugerah yang sangat luar biasa, karena ganjaran
ganjarannya sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Ya. Nah, sekarang ya apa yang perlu kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan kesabaran kita, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwasanya ya ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita tujuannya agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah ingin mengangkat derajat kita. Semakin tinggi derajat seorang hamba ya, maka dia akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih tatkala dia diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal ya bertahun-tahun sebelumnya dia sehat, Pak. Cuman diuji sepekan sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sabar, dia akan ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, dia akan sadar mungkin selama ini saya jauh dari Allah. Allah kasih sakit supaya saya tambah dekat kepada Allah. Ini orang sabar. Ya. Beda sama orang yang sabar. Ya. Dikasih sakit sepekan, waduh magerutu ya Allah. Kapan ini sakit sembuhnya? Gitu. Kan kangen ini mau main futsal udah lama. Mau jalan-jalan seperti itu. Menggerutu, Pak. Ya. Padahal ya lihat Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idiyah ya, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu kepada Rabbnya sangatlah ingkar, ya kan Pak? Makna kanud itu apa? Ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Kanud itu adalah orang yang menghitung-hitung ujian, ya, dan dia melupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini kanud. Padahal sebelumnya Allah menceritakan tentang apa? Kuda, ya Pak, wal adiyati dhabha fal muriyati qadrus. Setelah Allah menjelaskan tentang kuda perang, Allah menjelaskan tentang manusia. Apa hubungannya? Ternyata hubungannya Allah menjelaskan ya sifat-sifat kuda. Mereka dikasih makan, dikasih minum sama tuannya, mereka dimandiin, ya Pak, mereka dirawat, mereka dilapin. Ternyata kuda itu bersyukur sama tuannya. Gitu. Disuruh lari, dia lari, disuruh belok, dia belok, disuruh berhenti, dia berhenti. Disuruh berperang juga dia ikut berperang. Nurut nih kuda sama majikannya. Karena dia tahu yang ngurusin saya adalah majikannya. Sedangkan manusia, Allah sebutkan, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya sangatlah ingkar. Kuda nurut, manusia ingkar. Padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini sifat manusia seperti itu. Jadi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dia mencela. Ya, contohnya dia mencela demam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbil huma." Janganlah kau mencela demam, fa innaha tudhibul khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabatal hadid. Karena sungguhnya demam itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan anak Adam sebagaimana api yang menghilangkan karat pada besi. Ya, Allah gugurkan dosa-dosa kita tatkala kita menderita sakit dengan syarat apa? Sabar. Ya. Dan lihat, ada orang yang penyakitnya lebih parah dari kita. Ada orang
orang penyakit lebih parah gitu. Ya, ada orang mau duduk aja nggak bisa, kok kudu diputar dulu baru bisa duduk. Coba duduk sendiri nggak bisa, benar. Kita alhamdulillah kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa berwudu normal, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa sujud, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa mencari nafkah, kita bisa berjalan, bernafas, semuanya Allah SWT berikan banyak kepada kita. Makanya tatkala kita ya menjenguk orang yang sakit, ya kita dianjurkan untuk membaca doa apa? Tahurun insyaallah. Tahurun insyaallah itu maknanya apa? Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa. Insyaallah sakitmu ini menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa. Ya. Dan ketika sakit ini orang paling ya mudah menerima nasihat, Pak, insyaallah. Paling mudah menerima nasihat. Kenapa? Karena ketika itu dia lagi lemah, ya. Bayangannya udah ya, Pak. Tapi kalau dia husnudzan sama Allah, ya Allah berikan saya kesempatan hidup, saya masih ingin beribadah banyak kepada Engkau, ya insya Allah Allah akan memberikan umur yang panjang. Tapi kalau memang kematian itu lebih baik, Allah akan wafatkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan ajal seorang hamba. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, tatkala ada seorang meninggal, tatkala anak kecil dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi bersabda, "Idza mata waladul 'abdi", tatkala anak seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia, maka apa? Qala Allahu li malaikatihi, Allah berfirman, berkata kepada malaikat-malaikatnya, kata Allah, qabattum walada 'abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, ya para malaikat mengatakan iya. Fayaqul qabattum samrata fuadihi, apakah kalian telah mencabut ya nyawa buah hati hambaku? Fayaquluna na'am, kata para malaikat iya. Fayaqul madza qala 'abdi, lihat Allah bertanya tapi Allah tahu jawabannya. Allah mengatakan apa yang dikatakan oleh hambaku tatkala kalian mencabut nyawa anaknya. Maka apa? Fayaqulun, ya para malaikat menjawab, ya Allah, hambamu mengatakan hamidaka, dia memuji Engkau, wastarja, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, si Dedek meninggal. Lah kok bisa? Janganlah kok bisa, tapi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dulu yang kita ucapin. Ya. Baru tanya sebabnya. Kembalikan kepada Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala dia memuji Allah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa yaqulu Allah akan berkata. Allah berkata apa? Ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sumuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di dalam surga dan berikan nama rumah tersebut yaitu Baitul Hamdi. Rumah yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bersabar. Tatkala anaknya ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berat, Pak. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keletihan. Kita pulang kerja letih ya Pak, letih ya Allah ya. Enak ini kalau disediain ya minuman apa ya, dibukain sepatunya, dipijitin ya Pak, ditanyain ya gimana tadi kerjaannya ya, senang. Kita letih Pak, pulang kerja letih, pulang ngajar letih. Kemudian juga kita ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ditimpa kekhawatiran oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan orang lain, punya tetangga ya Allah yang harinya tel musik mulu, gak berhenti-berhenti ya Allah. Gangguan bukan Pak? Gangguan. Musik enggak? Suara anjing. Ya kan Pak? Ada enggak Pak? Ada. Ya Allah. Baru lewat sebentar udah digonggongin. Ya Allah. Suara anjing enggak ada, suara knalpot. Ya Pak. Gangguan itu Pak. Dari orang lain, dari tetangga kita. Ya. Kemudian apa? Ya, kegelisahan hati. Gelisah kita. Ya Allah, diterima gak nih ya? Udah ngajuin lamaran, diterima gak ya? Diterima gak ya? Ya, mudah-mudahan diterima ya Allah. Lihat, Allah berikan ujian tersebut di dalam hati seorang hamba agar dia merasakan. Lalu apa? Bahkan duri hatta syaukata yushakuha. Bahkan duri yang menusuk kaki. Ya, jangankan duri, kaki kita nih tulang kering kepentok meja terus sakitnya luar biasa. Ya Pak, jangan dulu gitu, pentok, kepala kita kejedot ya Allah. Ya. Lalu apa kata Nabi? Illa kafarullahu biha min khataya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Ya Pak, seperti itu. Kemudian ya bahwasanya musibah itu ya memang benar jika kita berdosa, ya, poin berikutnya. Memang benar jika kita berdosa, maka musibah ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa, tahuilah bahwasanya musibah yang kita dapatkan itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, musibah ini selain bisa menghapus dosa, ya, maka musibah akan mengangkat derajat kita. Ya. Lihat, dengan seorang berdosa lalu Allah kasih musibah, bisa jadi dengan musibah tersebut dia kembali dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, bukan tambah jauh. Maka kita harus bersyukur. Ini teguran dari Allah. Allah nggak pengen kita terlalu jauh melampaui batas. Allah ingin kita kembali. Allah ingin kita kembali sholat malam. Allah ingin kita kembali membaca Al-Quran. Allah ingin kita kembali ya merutinkan zikir pagi dan petang. Dan musibah yang paling besar adalah musibah pada agama kita, Pak. Yang tadinya rajin sholat malam, sekarang enggak. Yang tadi rajin baca Quran, sekarang enggak. Yang tadinya rajin nengok orang tua, sekarang enggak. Ya, yang tadinya rajin sedekah, sekarang enggak. Nah, ini musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama. Dan semakin besar, ya, atau besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Idhamul jaza ma'idhamil bala, kata Nabi, besarnya balasan itu bergantung pada besarnya ujian. Lalu kata Nabi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang hamba, satu kaum, Allah akan uji mereka. Ya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Siapa yang ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang murka, ya, siapa yang murka, kata Nabi, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang protes, ya, dari ujian tersebut, dengan sebab ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau tanya siapa yang paling besar ujiannya, Pak? Para nabi. Para nabi. Nabi Muhammad SAW diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Ya, lahir dalam keadaan yatim. Ya, Pak. Beberapa tahun kemudian, 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ya. Lalu 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Ya, terus bersama pamannya menggembala kambing. Emang gampang gembalain kambing? Ya, enak gak menggembalain kambing? Udah susah. Ya, Pak. Kemudian setelah itu ya bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Terus ya,
kemudian sampai pada tahun disebut dengan tahun kesedihan. Khadijah meninggal, ya, kemudian pamannya meninggal, ya. Bahkan anak-anaknya Nabi SAW meninggal dunia, kecuali Fatimah 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal, baru Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Lihat anak-anaknya Nabi. Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi SAW. Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi. Lalu katakanlah Ibrahim meninggal, ya. Lalu Nabi mengatakan innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ini sedih. Ya, Nabi mengatakan hati ini sedih, berarti Nabi bersedih. Wal ainu tadma, sungguhnya mata ini meneteskan air mata. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Ya, sungguhnya kami tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti saking banyak, maka ujian kita belum seberapa. Ya, kalau dibandingkan dengan ujiannya para Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Yusuf dilempar masuk ke dalam sumur. Ya, diuji kemudian ketika sudah berada di Mesir, ya, diuji dengan apa? Diajak berzina oleh Zulaikha, ya, seorang perempuan yang cantik, punya kedudukan, ya. Zulaikha cantik apa? Cantik, karena dia istrinya Perdana Menteri. Perdana Menteri gak mungkin mencari istri yang jelek, pasti cantik. Seperti itu, kaya, punya kedudukan, mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Lalu Nabi Yusuf, ya, berlari menuju pintu, dan ketika itu waghallaqatil abwab, ya, pintu-pintu sudah dikunci oleh Zulaikha. Lihat Nabi Yusuf diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan ma'adallah, sesungguhnya aku berlindung kepada siapa? Allah. Dan beliau mengatakan bahwasanya tuanku itu sangat baik kepadaku, yaitu suami dari Zulaikha itu sangat baik kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Dalam riwayat yang lain para ulama mengatakan, ya, sesungguhnya Allah telah banyak berbuat baik kepadaku, makanya beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي
Poin yang kedua yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki kesabaran yang kuat tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita meyakini bahwasanya ini semua sudah Allah takdirkan, sudah Allah gariskan 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak ada yang menimpa kami kecuali sudah Allah tetapkan ya untuk kami. Wa maulana, ialah Allah Subhanahu wa taala pelindung kami ya, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman harus bertawakal ya. Wa 'alallahi falyatawakkalu wal yatawakkalul mu'minun. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ya, apa-apa yang menimpamu tidak akan menimpa orang lain ya, dan apa-apa yang menimpa orang lain tidak akan menimpa dirimu. Artinya semuanya sudah Allah gariskan ya, yang sudah ditakdirkan untuk kita akan menimpa kita, yang sudah ditakdirkan menimpa orang lain akan menimpa orang lain. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, kata Allahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah menetapkan takdir semua makhluk ya 50.000 tahun, jauh 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Maka tugas kita adalah bersabar sebagaimana ya ulul azmi mereka bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki ya keteguhan hati. Ulul azmi itu maknanya rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat, mereka memiliki keteguhan hati dan mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semuanya sudah Allah gariskan. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an naqra'aha. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di mana Pak? Di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Jadi semuanya sudah Allah gariskan, semuanya sudah Allah tetapkan. Ya, tugas kita adalah menerima dan bersabar menjalani semua garisan takdir yang sudah Allah gariskan untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, ya, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salat, ya. Karena salat itu akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan kita. Sebagaimana Nabi SAW ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacian dari orang-orang ya kufar ya, Allah tahu dada Nabi sempit, Allah tahu. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dadamu itu sempit wahai Muhammad karena cacian, karena celaan yang kau dengar, yang kau terima. Nabi dikatakan dia penyihir, Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan majnun ya. Bahkan Nabi dilempar ya oleh anak-anak kecil dan orang-orang gila di Taif ya. Itu apa enggak sakit hati Nabi SAW? Apa enggak sempit dari Nabi SAW? Dan Allah tahu apa yang Nabi rasakan, Allah tahu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad, sucikan Allah Subhanahu wa taala olehmu wahai Muhammad, dan jadilah engkau ya atau tunaikan salat. Wa qum minas sajidin. Bersujud maksudnya salat ya.
Lalu apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, sampai datang al-maut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Ya. Dan ketahuilah Allah itu bersama orang yang sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua, ya. Siapa yang ketiganya? Allah. Allah yang memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengutus Nabi, Allah lah yang akan memberikan pertolongan Nabi sampai tugas Nabi selesai. Sampai semua tugas Nabi selesai, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi dan memberikan pertolongan kepada Nabi. Sampai-sampai Hudzaifah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala merasa gelisah, beliau gelisah, beliau salat. Ya. Begitu juga Juraij yang tatkala dituduh berzina dengan seorang wanita berzina, ya, dibawa ke tempat wanita tersebut, beliau mengatakan apa? Da'ni hatta usalli. Tinggalkan aku sampai aku salat. Selesai Juraij salat, beliau pegang perut siapa? Bayi tersebut yang belum lama lahir. Ditanya, man abu, siapa bapakmu? Kata bayi ini apa Pak? Lihat, bayi bisa bicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih kecil, masih bayi bisa bicara. Katanya, abi ra'il ghanam. Dia mengatakan, bapakku adalah sang penggembala kambing. Lihat, Juraij minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan salat. Kita pun demikian, Pak. Kesulitan pasti bapak dari ujung sampai ujung ini kesulitannya beda-beda. Masalahnya beda. Enggak ada yang baik-baik saja, ternyata semua dengan ujiannya masing-masing. Kalau mau cerita enggak kelas, semalaman. Iya kan, Pak? Aduh, ada aja dah, coba dah. Seperti itu. Enggak habis-habis. Seperti itu. Kita sholat malam. Kita sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah. Ya. Kita sholat dua. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih ujian buat kita, Allah juga yang akan kasih jalan keluar buat kita. Bisa berapa lama lagi, Pak? Silakan Pak Wali mau tanya. Masih ada beberapa poin sebenarnya. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, orang punya kesulitan masing-masing. Betul, Pak. Sedangkan kesulitan itu tidak bisa diterima oleh hati seseorang karena ketakwaan itu kurang, sehingga dia banyak mengeluh. Bagaimana hati kita ini supaya tawakal dan taat kepada Allah terus sampai ajal menyebut kita itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Bagaimana agar hati kita tawakal terus kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak apa yang bisa kita lakukan agar kita memiliki hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita terus memupuk, ya, diri kita dengan ilmu agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ketahuilah tatkala kita bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, maka semangat ibadah kita akan bertambah. Kenapa? Karena dia soleh. Seorang itu bersama atau di atas agama temannya. Ya, temannya rajin ibadah, ya, temannya baca kitab, dia ikut baca kitab. Temannya rajin sedekah, dia akan rajin sedekah. Dan amal soleh akan menguatkan hati seorang hamba. Ya, semakin dia beramal soleh, semakin dia berbuat baik, maka akan semakin hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala dia mengisi kehidupannya dengan kemaksiatan kepada Allah, ketahuilah bahwasanya ya kemaksiatan itu akan mematikan hati, Pak. Ya, akan membuat seorang gelisah. Memang dia merasakan kenikmatan, Pak. Tatkala bermaksiat, dia merasakan kenikmatan enggak? Merasakan kenikmatan. Namun setelah itu dia akan merasakan kegelisahan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingin memiliki hati yang baik, hati yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, ya, maka dekatlah dengan Allah.
kebahagiaan itu dengan kita dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah, barulah seorang itu akan bahagia. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Demikian dari anak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta